Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Farobdi dengan NIM 0203241046, Program Studi Hukum Tata Negara. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian sariqah atau pencurian dan juga hiroba ataupun perampokan yang merupakan tugas mata kuliah Fikih Jinayah dengan dosen pengampu Ibu Maulidia Mora Matondang, SHI MAG. Yang pertama ialah sariqah. Sariqah secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yakni saraqa yasriqu sariqatan, yang mana artinya ialah mencuri. Dalam ensiklopedia fikih, sariqah adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan. Secara etimologis berarti mengambil harta milik seorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sementara itu, pengertian secara terminologis, saya mengutip pendapat dari Syekh Wahbah Al-Zuhaili, di mana beliau berpendapat bahwasannya sariqah adalah mengambil harta milik orang lain di tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan yang dilakukan secara diam-diam ataupun sembunyi-sembunyi. Kemudian ialah unsur-unsur pencurian. Dalam hukum Islam, hukuman potong tangan ini tidak berlaku ketika unsur-unsur pencurian ini tidak tercapai gitu. Nah, jadi apa saja yang menjadi unsur dari pencurian sehingga dapat dikenakan sanksi hudud, potong tangan dan lain sebagainya. Yang pertama itu unsur ada 4. Yang pertama itu unsurnya ialah pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi terjadi apabila korban ini tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah diambil gitu. Contohnya apa? Dia mengambil barang orang lain ketika malam hari. Ketika sang korban tidur, ia mengambil barang tersebut. Maka ini termasuk ke dalam contoh unsur yang pertama. Kemudian unsur yang pertama ini juga terbagi lagi menjadi 4 poin. Yakni poin yang pertama ialah barang tersebut harus berupa harta. Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan bahwasannya barang tersebut harus berbentuk harta. Dan ada beberapa syarat diantaranya untuk yang harus dipenuhi ketika seorang pencuri ini dapat dikenakan hukuman potongan tangan. Yang pertama itu barang tersebut itu harus merupakan hal mutakawin atau barang yang dianggap bernilai menurut syara. Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud benda yang berharga ini adalah benda yang dimuliakan syara, yaitu bukan benda yang diharamkan gitu. Jadi contohnya ketika kita mencuri babi, anjing ataupun lain sebagainya, itu tidak bisa dikenai pidana potong tangan ini, karena mengingat babi dan anjing saja itu memegang sudah haram dan juga menjualnya sudah haram gitu. Kemudian yang kedua ialah barang tersebut itu harus bergerak. Yang ketiga, barang tersebut harus barang yang tersimpan di tempat penyimpanannya. Pada unsur ini terdapat perbedaan di antara beberapa fuqaha dan ahli hadis. Sebagian fuqaha berpendapat salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah barang harus disimpan di tempat penyimpanannya. Sedangkan Zohiriyah, jumhur ulama hadis itu berpendapat bahwasannya hukuman had ataupun hudud ini tetap berlaku walaupun barang pencurian tersebut diambil dari bukan tempat simpanannya gitu. Intinya seseorang pencuri bisa dikenakan potongan tangan itu ketika dia telah mencapai nisab pencuriannya. Kemudian yang ketiga, unsur yang termasuk poin yang ketiga dari unsur yang pertama ini, yaitu hartanya itu telah mencapai nisabnya. Nisab harta curian untuk dapat dikenai hukuman potong tangan itu senilai dengan 1,62 gram emas. Atau dengan demikian disesuaikanlah dengan perekonomian di suatu wilayah tersebut gitu. Jika dirasa itu terlalu mahal ataupun murah.
Kemudian unsur yang ketiga itu ialah seorang pencuri tidak dikenai hukuman had apabila ia mencuri harta yang juga menjadi miliknya gitu. Karena hal tersebut termasuk subhat. Maksudnya apa? Jadi gini, ketika ada seorang pencuri, dia mencuri harta yang juga termasuk milik ataupun haknya, itu dia tidak dikenakan hukuman had ataupun potong tangan dan lain sebagainya. Contohnya apa? Contohnya ada seorang kakak beradik, mereka memiliki lahan sawit atas nama mereka berdua. Nah, jadi suatu ketika sang adik ini butuh uang jajan. Jadi dia memanen beberapa tandan pohon sawit, buah sawit dari kebun mereka berdua ini. Nah, karena dia termasuk mencuri, tetapi dia tidak dikenai hukuman had karena masih ada haknya di situ pada ladang tersebut gitu. Kemudian unsur yang keempat ataupun unsur yang terakhir yaitu unsur yang telah sama-sama kita ketahui bahwasannya unsur ini merupakan unsur yang melekat pada semua tindakan pidana Islam ketika apakah ia pantas dikenakan hukuman atau tidak. Ya, ini unsur penentunya adalah adanya niat melawan hukum. Dengan adanya niat melawan hukum, sudah dipastikan seorang pencuri ini dia siap menerima konsekuensinya, dalam artian dia tidak mementingkan apa dampak ataupun hukuman yang terjadi apabila ia mencuri gitu. Kemudian yang pembahasan yang selanjutnya ialah hukuman pencurian. Hukuman pencurian itu ada dua, yakni yang pertama ialah hukuman mengganti kerugian dan yang kedua ialah hukuman potong tangan. Yang pertama ialah hukuman mengganti kerugian. Mengganti kerugian merupakan salah satu hukuman pencurian yang dimana telah disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dan juga murid-muridnya berpendapat bahwasannya ketika seorang pencuri tadi ini tidak mencapai nisab mencurinya atau tidak mencapai harganya itu ataupun nilainya itu tidak mencapai setara 1,62 gram emas, maka dia bisa dikenai hukuman ganti rugi tanpa perlu potong tangan. Tetapi dan juga sebaliknya, jika dia telah dihukum potong tangan, maka ia tidak perlu mengganti rugi atas kerugian yang didapat oleh korban. Kemudian hukuman yang kedua itu ialah hukuman potongan tangan. Hukuman potongan tangan ini ya dikenakan apabila pencurian tadi ini nilai yang dicuri tadi itu telah mencapai nisab pencurian, yakni setara dengan 1,62 gram emas. Nah, jadi ketika seorang pencuri tadi ini mencuri barang ataupun apapun itu, kemudian nilainya mencapai 1,62 gram, ya maka ia akan dikenakan hukuman had, yakni berupa potongan tangan. Kemudian dalil dari pencurian ini yakni hukuman potongan tangan terdapat pada surah Al-Maidah ayat 38 yang mana Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Yang mana artinya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangan mereka sebagaimana balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Sungguh Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian selanjutnya itu teknis hukuman. Secara teknis hukuman potong tangan ini menurut ulama mazhab berbeda-beda. Tetapi yang paling masyhur itu adalah ketika ia mencuri sekali, maka dipotong tangan kanannya sampai pergelangan tangannya. Kemudian ketika ia mencuri 2 kali, maka dipotong kaki kirinya. Dan ketika ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya, maka ia dikenai hukuman takzir atau dipenjara. Kemudian yang kedua ialah hirobah. Dalam hukum pidana Islam, kata hirobah ini berasal dari kata harb yang artinya menyerang dan menyambar harta. Secara ensiklopedia fikih, hirobah berarti aksi sekelompok orang dalam wilayah Islam yang melakukan perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan yang hal tersebut itu bertentangan dengan agama dan juga kemanusiaan gitu. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya hirobah ini keluar untuk menakut-nakuti, mengambil harta ataupun membunuh orang dengan perlakuan yang dilakukan
jauh dari kata pertolongan. Itu definisi hiroba menurut Imam Syafi'i. Jarima hiroba ataupun perampokan ini dapat digolongkan kepada pidana pencurian, tetapi dia ini nggak dapat digolongkan kepada pidana pencurian secara hakiki, melainkan dia secara majazi. Karena kalau dia tindak pelaku pidana pencurian itu dia secara sembunyi-sembunyi, sedangkan hiroba atau perampokan ini dia secara terang-terangan gitu. Kemudian bentuk hiroba sendiri itu ada beberapa macam. Di antaranya itu ialah yang pertama itu seorang keluar dia itu untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan. Kemudian dia melakukan intimidasi walaupun dia nggak jadi mengambil harta tersebut. Kemudian bentuk yang kedua itu ialah ketika seorang perampok itu keluar, kemudian ia mengambil harta, dia melakukan kekerasan, dan tapi dia membunuhnya gitu. Ketika ia merampok, dia melakukan kekerasan dan membunuhnya, tetapi dia nggak mengambil hartanya. Kemudian jenis yang ketiga itu ialah hirobah yang seorang perampok ini tadi dia keluar, kemudian dia mengambil harta dengan kekerasan, kan, tetapi dia tidak membunuhnya gitu. Kemudian yang keempat dan terakhir ialah seorang perampok ini keluar dengan mengambil harta dengan jalan kekerasan, kemudian dia merampoknya dan juga membunuhnya. Jadi yang keempat ini dia komplit, semua dilakukan dia, seperti kekerasan, mengambil harta dan juga membunuh. Kemudian selanjutnya ialah pembahasan tentang pembuktian ataupun unsur hirobah. Pembuktian ataupun unsur hirobah sendiri ini ada dua. Yang pertama itu ialah dengan adanya saksi. Ya, sama seperti bentuk jarima pada umumnya yang memerlukan saksi seminimalnya 2 orang laki-laki yang telah memenuhi syarat persaksian lah, dapat dikatakan. Kemudian itu yang kedua ialah adanya pengakuan dari pelaku ataupun perampok. Ini juga bisa jadikan bukti ataupun unsur untuk apakah dia memenuhi dapat dikatakan sebagai hirobah ataupun tidak. Kemudian itu yang ketiga adanya hukuman hirobah. Apa saja si hukuman hirobah itu? Sebagaimana telah Allah jelaskan pada Quran surah Al-Maidah ayat 33, di sana ada berbagai-bagai macam hukuman hirobah. Adapun hukuman yang pertama ialah bila perampokan hanya mengambil harta tanpa membunuh, maka dia itu dipotong tangan dan kakinya secara silang. Kemudian hukuman yang kedua sebagaimana telah disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah 33, yakni kalau perampok itu hanya menakut-nakuti saja, dalam artian dia cuma nakut-nakuti doang tanpa membunuh dan mengambil harta, maka hukumannya ialah diasingkan atau di zaman sekarang itu dipenjara. Kemudian hukuman yang ketiga itu ialah jika perampok hanya membunuh tanpa mengambil harta korban, maka itu hukumannya sama dengan kisos, yakni hukuman mati. Dan yang keempat, jika perampok ini melakukan semuanya, baik dia menakut-nakuti, dia mengintimidasi, dia mencuri, dan dia membunuh, maka hukumannya itu ialah dihukum mati dengan cara disalib. Akan tetapi perlu diingat bahwa ketika seorang perampok ini bertaubat, sebelum ia ketahuan lah bahasanya, maka hukuman had ini tidak berlaku baginya, karena mengingat sesungguhnya taubat yang dilakukan sebelum ketahuan, dalam artian taubat dengan kesadaran diri, itu merupakan taubat yang ikhlas gitu. Tetapi perlu diingat ada syaratnya, yakni syaratnya taubat itu tadi sebelum ketahuan gitu, karena itu merupakan taubat yang ikhlas. Dan untuk dalil tentang hirobah ini merupakan Quran surah Al-Maidah ayat 33. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu sarikoh ataupun pencurian dan juga hirobah ataupun perampokan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Ibu Maulidah Moramatondang MAG saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.